Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi bersama rekan-rekan saya, yaitu materi mengenai hewan rendah dan hewan vertebrata. Baik, kita langsung saja pada sesi perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Dila Apriana, kemudian ada Ayu Novitasari, kemudian ada Ermawati. Baik, kita langsung ke materi. Alat respirasi atau pernapasan pada hewan sebenarnya sangat bervariasi. Adapun hewan organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen langsung berdifusi melalui lingkungannya kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Nah, contohnya ada pada hewan porifera dan solenterata. Baik, langsung saja kita masuk ke materi utama. Cekidot. Oke, selanjutnya di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pernapasan pada hewan. Nah, respirasi pada hewan ini merupakan sebuah proses yang diatur oleh syaraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Kemudian, kita lanjut ke sistem pernapasan pada hewan rendah. Nah, yang pertama ada sistem pernapasan pada porifera. Seperti yang ada di gambar, itu adalah contoh dari porifera. Nah, porifera ini bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau biasa disebut dengan ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian masuk ke dalam rongga yang disebut dengan spongosel. Yang selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau disebut dengan koanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongosel. Kemudian aliran air yang masuk ke ostium menuju rongga spongosel membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan. Kemudian yang nomor 2 ada sistem pernapasan solenterata. Nah, pada solenterata ini oksigen nantinya masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh dan melalui alat bantu berupa sifonoglifa. Kemudian yang ketiga ada sistem pernapasan pada Platyhelminthes. Nah, film Platyhelminthes atau disebut dengan planaria. Nah, pada planaria ini O2 yang terlarut di dalam air berdifusi melalui permukaan tubuhnya. Demikian juga dengan pengeluaran CO2-nya. Yang keempat, ada sistem pernapasan pada Nemathelminthes. Ada cacing Ascaris. Dia tidak mempunyai alat respirasi. Nah, dia melakukan respirasi dengan cara anaerob, di mana energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Kemudian yang kelima ada sistem pernapasan pada Annelida. Nah, si cacing tanah ini bernapas dengan kulitnya, sebab kulitnya bersifat lembab, tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Nah, pada beberapa Annelida, dia bernapas dengan insang. Misalnya, Annelida yang hidup di air, yaitu Polychaeta, golongan cacing yang berambut banyak. Contoh pada spesies Nereis virens, ini bernapas menggunakan sepasang porapodia yang berubah menjadi insang. Nah, kemudian yang keenam ada moluska. Hewan bertubuh lunak ini disebut moluska yang hidup di air. Contohnya seperti siput, cumi-cumi, kerang. Nah, dia ini bernapas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara yang ada di dalam lamela insang. Namun ada moluska yang hidup di darat seperti siput, bekicot, dia bernapas menggunakan paru-parunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ermawati. Oke, perkenalkan nama saya Ermawati, NPM 1901082004. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dila Apriana. Oke, kalian bisa tonton video berikut ini. Baik, yang ketujuh yaitu ada sistem respirasi pada Echinodermata. Nah, pada Echinodermata ini sangat bervariasi, yakni dengan menggunakan insang kulit, palupa, dan kaki tabung. Kemudian, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi melalui tube vat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pernapasan pada arthropoda. Pernapasan pada arthropoda ini
Yang hidup di air bernapas dengan insang, sedangkan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru buku atau permukaan kulit dan trankea. Di mana pada golongan udang ini dia bernapas menggunakan insang. Kemudian pada seperti gambar lipan itu bernapas dengan trankea. Kemudian seperti kalajengking itu bernapas dengan paru-paru buku. Lalu golongan serangga ini bernapas dengan trankea. Lalu yang kesembilan yaitu sistem pernapasan atau respirasi pada protozoa. Nah, protozoa ini belum memiliki alat pernapasan khusus, jadi dia bernapas menggunakan permukaan tubuhnya seperti amoeba. Dia bernapas menggunakan permukaan tubuhnya, oksigen dan karbon dioksida ini saling berdifusi melalui membran sel. Kemudian pertukaran gas tersebut akan terjadi pada seluruh luas permukaan tubuh protista. Yang selanjutnya yaitu sistem respirasi atau pernafasan pada vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, jadi yang pertama ada ikan. Pernapasan pada ikan ini, saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Kemudian oksigen masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan pada amfibi. Nah, alat pernapasan katak mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan metamorfosisnya. Saat fase berudu, alat pernafasannya ini berupa insang luar. Kemudian saat fase katak muda, alat pernapasannya ini berupa insang dalam. Lalu, saat fase katak dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit yang basah, dan selaput kulit pada rongga mulut. Pada katak, rongga, dada, dan perut tidak dibatasi diafragma. Pernapasan katak berupa pernapasan perut. Oke, yang ketiga yaitu pernafasan pada reptilia. Nah, pernapasan pada reptilia ini menggunakan paru-paru. Gas O2 dalam udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju rongga mulut, lalu ke anak tekak, kemudian menuju trakea yang panjang, lalu menuju bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, O2 diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Pada reptilia yang hidup di air ini, lubang hidung dapat ditutup ketika menyelam. Oke, materi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu Nopitasari. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Dila Apriana dan Ermawati yang telah menjelaskan materi. Kemudian saya Ayu Nopitasari sebagai pemateri yang ketiga itu akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada burung, sistem respirasi pada mamalia, serta transfer oksigen dan karbon dioksida. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut aja ke videonya. Yang selanjutnya itu ada pernapasan pada burung. Burung itu bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, ketika burung hinggap atau tidak terbang, itu burung bernapas menggunakan paru-paru, dan pada saat burung terbang, pernapasan burung itu dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong berdinding selaput yang sangat tipis dan elastis. Pundi udara itu terletak di antara otot tulang dan otot tubuh. Pada waktu terbang, sayap burung itu digerakkan oleh otot dada, sehingga aktivitas otot dada ini mengganggu proses pemasukan udara ke paru-paru, sehingga pada saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara atau pundi-pundi udara agar digunakan ketika ia melakukan terbang atau mengepakkan sayapnya. Pada saat burung terbang tanpa mengepakkan sayap, burung berkesempatan untuk mengisi kembali pundi-pundi udara yang telah digunakan. Jalannya pernapasan burung ketika terbang atau tidak, yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan menuju paru-paru dan pundi-pundi udara, kemudian kembali lagi ke paru-paru dan keluar melalui hidung
Nah, ini terjadi 2 kali melewati paru-paru. Kemudian umumnya burung itu memiliki 5 pasang pundi udara yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan di bawah tulang lengan atas. Kemudian ada pernapasan pada mamalia. Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui. Nah, ada 2 jenis mamalia, yaitu ada mamalia darat dan mamalia air. Nah, contoh dari mamalia darat itu misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan pada mamalia air itu misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Kemudian ada organ pernapasan pada mamalia. Nah, organ pernapasan pada mamalia ini terdiri dari hidung, faring, laring pangkal tenggorokan, trakea, bronkus, dan serta pulmo. Mamalia yang hidup di darat itu bernapas menggunakan paru-paru. Cara kerjanya yaitu oksigen masuk ke lubang hidung, langsung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Sedangkan mamalia yang hidup di air itu bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air lalu secara berkala untuk mengambil udara. Nah, materi selanjutnya itu ada transfer oksigen dan karbon dioksida. Nah, transfer oksigen pada beberapa hewan invertebrata sederhana itu mentransfer oksigen dengan cara melarutkannya dalam darah. Selanjutnya, cara semacam itu tuh sebenarnya kurang efektif atau tidak efektif. Namun, masih bisa atau masih dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena pada hewan invertebrata sederhana umumnya itu memiliki tingkat metabolisme yang rendah. Nah, kalau pada hewan tingkat tinggi itu memerlukan cara pengangkutan oksigen yang lebih efektif, yakni dengan bantuan pigmen respirasi. Nah, apa sih itu pigmen respirasi? Jadi, pigmen respirasi itu merupakan protein dalam darah yang memiliki afinitas atau daya tampung tinggi terhadap oksigen. Pigmen respirasi ini sangat diperlukan oleh darah karena cairan tubuh untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen. Selanjutnya ada transfer karbon dioksida. Nah, pada aktivitas metabolisme sel itu akan menghasilkan yang namanya zat sisa, yaitu karbon dioksida dan air. Nah, air yang terbentuk dari proses tersebut itu dinamakan air metabolik. Sebenarnya keadaan air metabolik di dalam tubuh itu tidak menimbulkan masalah yang rumit karena masih dapat dimanfaatkan oleh sel tubuh. Namun, keberadaan karbon dioksida itu dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting. Karbon dioksida itu sangat mudah berikatan dengan air, membentuk asam karbonat yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kondisi asam. Oleh karena itu, karbon dioksida yang terbentuk di jaringan harus segera diangkut dan dikeluarkan oleh tubuh agar tidak menimbulkan penyakit dalam tubuh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.